Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apaan anak presiden? Iya, nggak kenal kamu. Oh, AHY. Kaisang ini anak mandiri dia. Wah, kasih tahu. Pembisnis dia. Tapi lebih cocok jadi nakoda. Kenapa tuh? Soalnya gampang pindah haluan. Gak apa-apa Mas Kaisang pindah haluan. Seenggaknya kan Mas Kaisang ikut arahan bapak, bukan arahan ibu. Oh ini ya yang orderan MK. Orderan MK, Mas Kaisang. Oh iya. Mau ke rumah Bu Kiki kan? Iya, tapi kan cuma situ kan sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, saya antar Mas. Nggak apa-apa, pakai ojol. Karena ini sudah SOP, sesuai peraturan. Semua warga harus mengikuti peraturan. Tidak terkecuali anak presiden. Juga ketua partai. Apalagi kalau partainya kecil. Ayo Mas. Helmnya dulu dong. Dulu Mas, oke. Kan biar Maaf, Mas aman. ya, iya. Ya Mas, ini Mas sudah sampai Mas. Ya. kasih. Mohon pembayarannya pakai QRIS aja ya Mas. Kenapa? Jangan pakai anggaran negara. Maaf Mas. Ya maklumlah, ojol suka kelewatan. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Sekarang kita sudah kedatangan majikan saya. Mas Kaisang. Halo. Ini loh ART-mu loh. Ya kan itu kan di acara yang beda. Iya, tapi Kalau aku- di sini aku sebagai tamu. Iya, aku mau ngasih tahu. Apa? Berkat 40 episode kita bersama, Heeh. aku berhasil beli rumah, beli Itu kan- mobil. Bayarannya berapa sih kan guys? Aku baru pengen bilang ke orang-orang, ini loh rasanya makan uang buzzer. Ini lihat tuh, bajuku lihat, Apa? CK, Apa itu? Cinta Kaisang. Bukan dong. Ya kirain kan Caimin ya. Besok kalau Cak Imin bintang tamunya kita pakai. Mas Kaisang, pertanyaan pertama. Oh ini serius ya? Serius. Oh, serius. Ntar persiapan dulu. Oke. Mau pakai assalamualaikum dulu nggak nih? Nggak usah ya? Ya. Nggak usah pakai assalamualaikum ya? Kan udah selamat Iya. siang. Ini selamat siang kan? Tayangnya malam sih. Oh ya. Oke, assalamualaikum aja. Iya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat bikin aku penasaran. Kenapa mau datang ke kompleks Kiki, tapi nggak mau datang ke lapor Pak? Ya kan gampang aja kalau misalnya di apa namanya di sini kan kita bisa ngekat. Salah besar. Kan yang gampang dikat kan yang di sana. Karena kan di sana saya cuma talent, di sini kan saya produsernya, saya sutradara, gitu nggak bakal salah ya? dikat. Iya. Sayang pulang yuk. Bisa. Oh bisa, bisa. Bisa. Dikit aja tapi jangan banyak-banyak. Sampai 5 bit lagi kayak waktu itu. Roastingan 8 dikat 5 gimana sih ya? Ini dia yang nggak dikat. Jangan. Aku harus serius loh ini. Iya loh, kan kalau di PDP kan emang citranya kan ini kan Ketawa-tawa. berpolitik dengan fun. Ini kan Oh, saya ini? datang sebagai ketua umum partai. Pas. Karena ketua umum partai yang datang, maka kita akan bermain dengan ini dia. KPK. Apa itu? Kartu Partai Kiki. Baru
kepikiran barusan nih. Ya. Nah, Mas Kaisang, jadi obrolan kita hari ini kan biar beda gitu ya. Iya. Unscripted. Oke. Nah, jadi Mas Kaisang tinggal pilih nih, partai mana yang mau dipilih duluan? Adanya apa aja? Ada Nasdem, Ah, ada PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, dan juga PSI. Nasdem. Nasdem. Oke, kita buka Nasdem yang pertama. Isinya ada Pak Anies. Wah, bukan dong. Tapi bener kan? Di Nasdem ada Pak Anies kan? Pendidikan. Wih, ini ada 6 kategori. Pendidikan. Jeng jeng. Pertanyaannya adalah, seberapa penting ijazah di mata seorang Kaisang Pangarep untuk menjadi politikus? Ya penting nggak penting kok, misalnya kita nggak punya ijazah SMA kan nggak bisa nyalek. Persyaratan. Iya kan persyaratan. Berarti ijazah S1-nya boleh palsu. Hah? Yang penting kan SMA-nya asli. Iya. Ya. Gua tahu dia nggak tahan banget pengen ngakak. Kan aku tuh lagi mencoba ya, Kak. Aku maksudnya mencoba kok di PDP oke lah, bisa ngomong kayak gitu. Di sini kan beda gitu loh. Pengenak loh Ya, pencitraan. Ya nggak boleh juga lah, nggak boleh palsu lah. Nggak boleh palsu ya. Ya kalau misalnya cuma punya SMA ya SMA aja. Kalau bisa punya S1 ya S1 gitu. Berarti sebenarnya pentingnya karena untuk Ya kan kalau di syarat aja. politik kan, Iya, kalau di politik ya, ya itu penting karena syarat. Tapi sebenarnya nggak penting juga ya. Ngapain punya ijazah tinggi, SDM-nya rendah? Gelarnya banyak, korupsinya juga banyak. Buat apa ya kan? Ya, enggak, tapi gini ya, walaupun kita tahu kita SDM di Indonesia rendah itu salah satunya emang karena pendidikan, tapi kaki kita harus tahu kita itu SDM rendah, salah satunya yang kita harus perbaiki adalah gizinya kita dulu. Iya, gizi. Iya, gizi untuk pertumbuhan, apalagi buat anak kecil yang lagi tumbuh, apalagi yang ada ibu hamil, yang nanti kan anaknya bisa stunting atau apa, itu kan pertumbuhan otaknya kan berpengaruh juga dengan gizi. Gitu. Masuk nih kampanye nih. Kalau aku kampanyein kayak gini, kalau aku kampanyein adalah salah satu programnya Pak Prabowo yang dimana sebenarnya nggak mencegah stunting juga, tapi kan beliau ngasih makan gratis makan siang Makan gratis yang buat anak SD, SMP, SMA itu, gitu. Ya. Itu kan bagus juga. Bagus. Tapi emang setuju karena kan gizi itu kan paling penting dari kandungan. Nah, masalahnya kita karena faktor kemiskinan tadi, Yeah. boro-boro buat beli makan, beli susu gitu kan. Jadi berarti kalau misalnya gizinya udah bagus, pendidikan juga pasti akan naik SDM-nya. Ya belum tentu juga. Ya belum tentu juga loh. Karena gini kan kita harus inline juga dengan guru-gurunya juga. Kalau gurunya nggak sejahtera juga percuma juga kan. Karena guru sendiri kan guru juga kan. Guru, betul, Nah, guru honorer. Apalagi guru honorer pengen gaji berapa sih? Karena aku yang ketemuin kemarin di Tasikmalaya atau Garut itu cuma gaji 150.000 per bulan, dibayarnya per 3 bulan. Nah kan kasihan. Kasihan bener-bener. Makanya nyampe tuh ke Mas Kaisang. Lah nyampe ya kan kita muter Iya. sosialisasi kampanye. Oh keren. Kan kita langsung mendengar aspirasi Masuk masyarakat. gorong-gorong nggak? Oh enggak sih. Nggak semuanya harus diikutin, yang penting-pentingnya aja, betul. Berarti salah satu concernnya adalah berarti kenapa akhirnya faktor ijazah itu penting, tapi lebih penting lagi ke gizi. Iya. Ya bukan, tadi kan pertanyaannya kan maksudnya pendidikan masalah SDM, makanya aku tadi ngomong ya tadi SDM. Ya biasa kan saya kerjanya begitu-gitu kan. Ini fokus Mas Kaisang tepuk tangan. Ketua umum partai nih. Mencoba ini menahan citra. Gua tahu banget dia pengen ngakak, dia pengen nambahin sebenarnya. Tidak bisa. Pengen banget tak tambahin tadi. Ya, sekali-kali mah nggak apa-apa Mas. Oke, ya. Sekali-kali nggak apa-apa ya kan. Oke, lanjut kita ke kartu yang kedua. Kan aku milih lagi kan? Milih lagi apa? PDIP deh boleh. PDIP langsung. Wow. Kategori keluarga. Harta yang paling Paling berharga adalah PDIP.
Kan keluarga. Ya, Udah enggak ya? Udah enggak? Enggak. Aku nggak tahu kalau buat Mas Gibran, Mas Bobi aku nggak tahu. Tapi kan kalau Bapak kan masih kader PDIP. Oh masih. Masih. Bapak doang yang masih dipertahanin ya Mas? Apa? Bapak doang yang masih dipertahanin. Kayaknya. Drill dicoret dari kartu keluarga. Loh kan emang udah gak kartu keluarga juga. Iya, oh iya, Kartu iya, keluarganya iya. udah beda. Iya betul-betul. Nah, pertanyaan soal keluarga. Mm-mm. Mas Kaisang, ini nih beneran kepo nih, aku sebagai seorang anak juga kan punya bapak. Iya dong, masa lahir dari mana kalau nggak ada bapaknya? Perasaan Mas Kaisang waktu bapak dihina, dibilang PKI, antek-antek Cina, antek-antek asing, itu gimana? Ini pertanyaan serius karena kan kita selalu ngeliat Mas Kaisang tuh bercanda, terus kan ini sebenarnya perasaannya sedih, kesel atau bodo amat deh. Biasa aja sih. Biasa. Coba, biasa. Gue pengen kayak mendayu-dayu, sedih gitu. Biar rating naik, kalau ada air mata kan rating naik. Enggak, biasa. Karena gini, balik lagi, Bapak ketika masuk ke politik itu adalah konsekuensi yang harus dihadapin gitu. Dan kita juga dari keluarga juga harus sudah siap kalau ada apapun misalnya terjadi dengan Bapak, katakanlah tadi di fitnah atau seperti itu ya kita harus siap. Udah gitu aja. Cuma ketika ibu saya yang dibilang kayak kemarin, maaf nih, kemarin tuh di mana ya tuh? Tempo ya? Atau Tempo atau Kompas ya kemarin ya? Bocor Alus Tempo, siapa tuh dibilang ibu saya punya kontribusi sangat besar dengan Mas Gibran menjadi cawapres. Saya rasa iya karena ibu saya adalah orang yang mendoakan kakak saya. Iya. Tapi bukan yang sampai ke yang dibilang ke HIPMI, ke relawan, itu saya harus ngomong enggak. Kayak ngomong, kalau sampai ngomong bilang ini info A1, buktinya mana sini? Betul. Gitu aja. Ibu saya di rumah terus. Iya. Itu sumpah. Ngapain ibu repot-repot ke? Iya, ibu itu sumpah kayak ibu-ibu di WA gitu, nanti sore gitu, nanti update status WA, makan singkong nih, gitu. Saya kepo. Ibu Irena juga masih update WA story. Iya, lagi makan singkong sore gitu. Oh, iya. Terus nanti habis itu di reply sama siapa? Dibales. Kan nanti kan kadang-kadang terus dimasukin ke grup keluarga yang besar kan. Kita walaupun kita nggak punya grup keluarga, misalnya grup keluarga Bapak, maksudnya Bapak Jokowi nggak ada, keluarga kecil nggak ada, tapi keluarga besar ada gitu kan. Jadi dimasukin ke situ, ya udah sesama orang tua saling balas, iya nih aku lagi makan tempe apa. Kita yang anak-anak kadang-kadang kok Kaisang nggak bales sih? Gitu. Iya, biasa ditegur ya. Iya, anak-anak nggak ada yang respon. Nah itu gitu. Makanya juga sebenarnya, tapi balik lagi ketika aku tanya ke ibu gimana dengan ini semua? Udah, kamu fokus aja kampanyein partaimu, gak usah ya memperkeruh suasana. Kalau mereka fitnah, biarkan mereka dosa aja, gitu aja. Berarti ibu tuh legowo banget ya udah, juga. gitu. Juga salah satu udah siap nerima ya resikonya fitnah kanan kiri. Iya, gitu. Cuma ya kita kadang-kadang sebagai anak kan juga pasti ada rasa. Ketika kalau bapak aku udah nggak ada rasa, tapi kalau ketika sampai ke udah nggak sayang sama bapak, udah nggak sayang sama bapak. Bukan ke situ juga sih. Bukan saya ke takutnya situ. ke situ, saya perjelas. Oke. Ya itu aja ketika ibu terus ya udah kayak ada rasa sakit hati pasti ada, tapi ketika ibu bilang udah kamu nggak usah urusin itu, nggak masalah, udah nggak apa-apa. Takutnya kan ya kita juga nggak tahu ya di kehidupan di balik kuatnya Pak Jokowi, senyumannya Pak Jokowi ketika mendapatkan fitnah, ujaran kebencian tuh ada masa nggak sih Mas Kaisang waktu sebelum nikah sama Kak Irina tinggal di rumah terus malam-malam ngeliat ibu berdoa nangis gitu, ya Allah gitu kayak Ya di sinetron. Kalau berdoa ibu ya biasanya kadang habis tahajud, kadang bisa jam 2.30 itu ibu pasti di luar rumah. Hah, di luar rumah? Iya, jadi kan kayak misalnya kalau di kebun raya, kebun raya, masa kebun raya. Istana Bogor, Repot banget kebun raya. Kan nempel. Iya sih. Kan nempel. Ya doa buat keluarganya gitu aja. Kalau ditanya kenapa,
biar lebih kusuk. Katanya sih seperti itu. Tapi aku cuma nanya, Bu, di luar lebih baik nyamuk loh aku. Iya. Ya, tapi nggak tahu. Ya maksudnya kan beda ya. Ini apa nama sih? Istilahnya apa tuh? Rilis apa sih kalau kita bukan usyuk? Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira komen di bawah? Apa? Ya, tapi Bukan. Iya pokoknya itulah ya. ya, tapi kok ketika misalnya nih ada bapak nih, kan aku Iya. dulu masih satu rumah kan, terus Iya. ada meme yang lucu banget tentang bapak yang ngecek-ngecek, Iya, iya. tak kasih Pak, ini lucu nih loh kayak gitu. Iya, Berarti bener. Bapak tahu ya? Tahu. Sampai sekarang pun sekarang udah enggak lah. Sekarang aku kan udah enggak sosmedan lagi. Dulu aku masih kirimin ke Azudan. Oh. Ada yang lucu nih. Nah, terus kalau misalnya udah 1 hari udah disampaikan bapak belum? Saya udah mati. Iya, bohong nih pasti nih. Gini gak panggilnya ajudan, ada yang baru loh. Berarti ada momen itu ya, momen ngeliat ibu berdoa, Ibu, bersedih. ibu sama ini masih pasti doa terus buat anak-anak. Tapi bapak nggak tiba-tiba rendam pintu kan, gitu kan? Terus lagi berdoa ya kayak diazab-azab gitu. Masak apa kamu malam ini? Maaf mas, mau masak tempe. Tempe lagi. Nonton juga. Bukan beda nangisnya beda ya. Ini berdoanya beneran buat keselamatan suami dan juga anak-anaknya, masya Allah. Itu kan isu PKI udah lewat tuh. Pas Bapak kepilih. Nah, pas sekarang akhirnya Mas Kaisang jadi ketua umum partai, Mas Gibran jadi cawapres. Dinasti pasti. politik. Oke, terus? Gimana menanggapinya? Ya udah, emang iya gitu. Ya udah kan gitu. Ya udah gitu loh. Balik lagi karena ini kan sistemnya demokrasi, ketika orang di sini kan one man one vote, ya mereka berhak semua warga untuk memilih kan. Kalau nggak mau dipilih ya udah gitu aja tuh. Kan kalau kita lihat nih misalnya di seluruh tubuh partai ya baik lagi pasti ada yang dinasti juga. Iya, ada anaknya, ponakannya nyalek. Iya, ada yang jadi ketua. Ada yang gitu kan. Ya, tapi tinggal gimana caranya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk kemajuan Indonesia. Udah gitu Oke, aja. berarti jangan ragu-ragu. Serius loh ini, serius loh Serius ini. banget. Gokil bro, serius abis. Oke, kita masuk ke kartu yang ketiga. Nah ini Berapa kali milih sih? 6, semuanya harus kepilih. Oh, cuma. Ya, Sukma. Oh, ini ART saya. ART punya ART. Silakan Nuri. Kamu tumben rapih banget kamu ini hari ini. Bisa pakai daster sama serbet. Iya kan? Nuri tuh biasanya kalau ada ya namanya ART, cuma pakai daster yang bolong BH-nya kelihatan tuh nggak tuh, Mas? Sekarang ini rapih banget. Jangan norak deh. Ini tuh dandanan artis Cina. Kok Cina? Cina? Ling. Tumben rapi. Katanya ini bintang tamunya orang penting. Nah, ini mah mas-mas biasa. Ini orang pentingnya ini yang saya maksud ini orang. Apaan sih, ini mah di kampungan saya banyak. Oke, kita ulang dari rezim. Tadi Mika Nuri tiba-tiba mati. Enggak, ini Pak, ini mirip tetangga saya di kampung. Dulu jualan pisang. Sekarang jualan janji. Lebih menjanjikan jualan janji kali ya daripada pisangnya. Siapa itu tetangganya? Ada itu siapa ya anaknya Pak? Itu Pak Joko. Joko Tingkir. Ada di kampung saya ada. Kan ada juga. Di kampung ada. Kamu bawa apa itu? Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apaan anak presiden? Iya, nggak kenal kamu. Oh, AHY. Ya benar. Inaya Wahid. Bukan, Mas Kaisang. Masa lagian di bawah sepi banget, nggak ada penjaganya. Terus anak presiden kan dijaga ya, biar nggak masuk partai lain. Yang ini kan low profile, makanya nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Beneran anak presiden? Iya. Kamu nggak bawa minum apa? Oh, ini ada minuman spesial buat anak presiden. Apa? Minumannya apa itu? Ini jamu nasi kencur. Beras kencur. Jamu beras kencur.
Tadinya beras, saya seduh mateng. Iya. Jangan diseduh. Masa kamu kasihnya jamu beras kencur? Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Iya. Pak Joko nggak nonton kan? Kan sibuk kerja. Iya, nggak mungkin. Ini anak presiden, jangan suka sembarangan ngomong, yang benar, yang baik-baik. Oh iya. Pak bener anak presiden, Pak. Enggak sih. Bentar lagi udahan. Saya kan ada abangnya. Iya, ada abangnya, iya. Ada butuh ART lagi nggak Pak? Saya pengen banget jadi pembantu presiden, sumpah. Pembantu presiden mah bukan ART, menteri. Emang iya, tapi beda pekerjaan. Kamu bisa apa? Ya, padahal saya pengen banget ke istana. Ngapain? Berteman dengan rusa. Tapi saya bukan ART sembarangan loh. Beda saya sama ART yang lain. Apa bedanya? Saya kalau masak nggak enak. Ya emang beda sih, emang beda. Beda, yang penting beda. Yang penting beda. Iya. Saya ini nggak cuma bisa bersih-bersih rumah, Tapi? saya juga bisa bersih-bersih nama baik Bapak. Cocok jadi menteri nih. Cocok jadi bantu presiden nih. Berarti ini ya Mas Kaisang yang itu gantiin Bang Giring jadi ketum ya? Iya, ini viral banget. Kok bisa sih? Enggak, maksudnya kan suaranya lebih bagus Giring kan? Suara nyanyi. Iya, kalau suara nyanyi iya bagusan Giring. Kalau dukungan rakyat kan dia. Iya kan Giring penyanyi, power suaranya bagus. Kalau ini kan yang bagus power bapaknya. Gimana? Oke, nggak ART saya. Tahu nggak kenapa dia bisa begitu? Apa? Kan sering ikut saya nonton PDP. Bagus sih. Kita lanjut lagi Mas Kaisang. Ayo, partai mana lagi nih? Mau pilih partai apa? Kak Irina, partai apa? PSI. Oh, PSI. Pas banget Kak Irina yang milih. Cinta. Karena ini kan bukan PDP ya, ini kan kompleks Kiki. Jadi kita nggak semuanya temanya tentang politik. Bosen gitu. Kita ada tentang cinta. Oke. Oke, pertanyaannya adalah seberapa cinta sama PSI? Yang penting kan ada cinta, bukan politik dong. Ya cinta banget. Cintaan mana sama Erina? Ya Erina lah. Oh, berarti Kak Erina dulu, baru PSI? Enggak, Erina, keluarga, PSI. Oh, kenapa? Kenapa cinta sama PSI? Ya karena cinta aja tuh. Alasannya kan misalnya kayak, aku cinta sama Erina karena dia istri yang baik, karena dia perempuan yang... Kalau sama PSI? Karena PSI. Wah, karena PSI, karena kasihan. Cinta sama kasihan beda tipis tau. Enggak, gini deh. Udah serius ya. Gak usah lah mas lah. Ya, balik lagi di PSI ini tuh isinya banyak orang yang punya idealisme yang bagus. Satu lagi memperjuangkan RUU perampasan aset buat para koruptor. Yang nggak gitu. disetujui sama PDI itu. Kurang tahu ya. Oh, saya kira tahu, makanya saya tanya. Ya, makanya saya jawab. Iya. Entah. Dan balik lagi, koruptor itu takutnya bukan sama penjara, tapi takutnya sama miskin. Betul. Makanya ketika mereka selalu mendorong buat itu ya, ayo kita jalanin bareng-bareng. Oh, berarti kenapa mau ke PSI salah satunya karena ada visi misi itu di dalam PSI yang belum terlaksana. Ya, banyak value yang bagus di teman-teman PSI. Berarti nanti kalau misalnya nih, ini kan PSI kan koalisi sama partainya Pak Prabowo yang mengusung Pak Prabowo sama Mas Gibran. Kalau misalnya menang di pemilu 2024 berarti itu akan disahkan. Ya, belum tahu juga, tapi yang pasti ketika nanti PSI masuk, salah satu yang paling pertama yang kita dorong adalah RUU perampasan aset. Tapi kan karena harus ini, yang partai lain belum tentu setuju juga kan? Oh, berarti ada partai yang nggak setuju.
Ya nggak tahu. Biasanya kalau nggak setuju tuh kenapa sih, Mas? Hah? Biasanya, Iya. biasanya, mungkin kurang suka kali. itu kan jawaban di permukaan ya. Mau tau nggak jawaban di Palung Mariananya apa? Karena ada kadernya yang korupsi. Ya nggak mungkin ya pandangan yang lain itu adalah mungkin belum siap atau masih mungkin ada yang lebih urgent untuk Belum siap nih berarti kayak, tar dulu dong kan gue belum nih. Gitu ya. nggak tahu. Tapi kalau PSI udah pasti Iya. langsung. Gitu. Takutnya kan kayak, aduh gue baru mau, ya maksudnya udah ada hak perampasan hak gitu. Jangan dulu ya berarti. Ya nggak tahu buat partai lain, tapi kalau PSI udah pasti itu dulu yang Udah pasti itu ya, udah berarti- pasti itu yang paling pertama kita ajuin. Oke. Itu kita lihat nanti kalau. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo Mas Gibran nggak kepilih, makin nggak tersuarakan dong tadi itu. Apa? Yang tadi. Ya tapi kalau kita tetap masuk ke Senayan, tetap itu yang kita pertama. Oh, karena yang paling penting masuk ke Senayan dulu. Iya, yang penting masuk Senayan kan 2019 kita kan nggak masuk kan. Oh. PSI. Walaupun sebenarnya di DPRD banyak yang Iya. masuk. DPRD kan Jakarta sendiri lumayan ada 8. Di misalnya di NTT kemarin ada 11 gitu, udah lumayan banyak sih sebenarnya. Mas Kaisang cinta sama PSI. PSI cinta nggak sama Mas Kaisang? Nah itu nggak tahu, tanya PSI dong. Nanya PSI, nanya apanya nih? Nanya logonya apa nanya partainya? Kan masuk kalau misalnya cinta berarti mereka akan satu suara dengan Mas Kaisang. Ya tapi satu suara semua untuk ngejalanin RUU perampasan aset. Luar biasa tangan. Nggak ada yang nyinyir Apa di dalam tubuh partai atau di luar? di dalam tubuh partai PSI. Ya Kan banyak senior-senior. Satu dua. Kok senior sih enggak sih? Kalau di tubuh pusat sih enggak ada. Nggak ada senior tah? Mas Ya. Giring nggak termasuk senior ya? Ya enggak, maksudnya di DPP, maksudnya kalau kita kan nyebutnya pusat, Iya. pusat itu enggak ada, maupun yang senior enggak senior pun tetap mendukung saya sebagai ketua umum, itu enggak masalah. Oh, Maupun di situ misalnya di bagian di struktur partai, aku juga salah satu yang paling muda, tetap pada menghormatin aku sebagai ketua umum. oh, nggak ada yang ngebahas-bahas tuh kayak misalnya kan, ya dulu katanya nggak mau gabung politik, katanya kan jadi pengusaha. Dulu nggak mau jadi pejabat, bukan nggak mau. Oh, nggak mau jadi pejabat. Ya, belum mau lah, belum mau. Ada soalnya artikelnya. Ya di apa pejabat? Nggak ini politik Nih, pejabat. di Deddy Kobuser. Kalau saya ikut ke politik, siapa yang mau milih? Itu waktu itu maksud saya ke pejabat. Pejabat. Jadi pejabat politik. Kalau ini juga pejabat politik, tapi kan bukan pemangku jabatan di mana? Di pemerintahan. Pemerintahan. Berarti nggak mau? Apa sekarang udah mau? Belum. Akan. Ya belum. Untuk sekarang pokoknya belum. Oke, berarti belum, bukan enggak. Iya. Soalnya kan aku baca nih, saya nggak perlu lah terjun ke politik dengan jadi pengusaha, buka lapangan pekerjaan itu Nggak, tapi udah. kalau aku ditanyain kemarin juga aku di podcastnya si siapa ya kemarin ya? Putri Tanjung, aku juga bilang ketika disuruh pilih politik atau pengusaha, aku pilih pengusaha. Terus kenapa mau ke politik? Ya menurutku ini ada salah yang tepat untuk itu tadi yang kayak ada RUU perampasan aset apa itu kan yang diperjuangkan sama anak-anak PSI. Itu Bukan harus mau diloloskan. memenangkan Mas Gibran. Hah? Bukan mau memenangkan Mas Gibran. Enggak, aku mau menangkan PSI kok. Oh. Tadi katanya Erina keluarga PSI, berarti ganti Erina PSI keluarga. Kenapa? Kalau keluarga lu berarti menangin Mas Gibran dulu baru Loh, PSI. beda deh. Loh, gini dong, beda. Gini. Keluarga kan disayang, bukan berarti dimenangkan. Iya. Tapi kan kalau menangin berarti tadinya sayang. Iyalah, anak gue, gitu. Abang gue. Ya tapi tetap lah. Tapi kan survei juga udah bagus. Ngapain dibantu juga kan? Iya sih. Iya Karena kan? terakhir kali Iya saya kan? lihat bener emang kan saya pantau Iya. juga terus tuh. Masih nomor 1 terus tuh. Iya. Yang gonta-ganti yang lain tuh. Iya, yang pasangan calon nomor urut 1 sama nomor 3 kan yang saling kejar-kejaran. Sedangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran kan naik terus. Nah ini kan, wah mungkin kalau kita lihat secara trennya bisa masuk 1 putaran. Ya aku mending bantuin PSI yang kita masih naiknya masih gini-gini itu kan. Oh, berarti yang ini udah pede menang. Udah menang ngapain dibantu kan gitu. Tapi kalau sampai enggak, Ya udah toh. kok gue yang kepikiran ya? Gue yang- Oh, kok kepikiran buzzer ya?
Apa? Duitnya nggak cair. Saya tuh sedih mas, saya dituduh doang duitnya nggak dapet. Saya kalau dapet duitnya saya mungkin kagak nangis dah. Oke, jadi buzzer-nya pasangan nomor 1, 2, atau 3? Aduh, Kan karena kalau orang misalnya kita lihat kan ya, kalau kita lihat Kak Kiki nggak bisa di Twitter, wah ini mah anteknya Kaisang, pasti dukungnya nomor. dituduhnya iya, kayak gitu. dituduhnya gitu. Jadi bener atau enggak? Satu, bener anteknya nomor 2 atau ternyata dengan Pak Ganjar atau Pak Anies? Belum. Aku masih nyari-nyari tahu. Teman-temanku yang komika, lu dibayar berapa sih? Gitu. Jangan sampai salah deal nih, gitu ya kan. Rata-rata dibayar berapa? Padahal nggak ada yang ngasih tahu. Itu saya susah banget nyarinya tuh. Makanya, tapi saya pikir daripada saya dituduh doang, mendingan beneran deh. Jadi? Soalnya saya nge-tweet sesuatu yang bukan politik, diarahinnya ke politik terus. Jadi contoh, waktu itu lagi kepikiran malam-malam, ngeliat suami lagi tidur kan, kayak wah bersyukur banget nih gue punya suami baik kayak dia kan. Terus, tapi dia beneran baik nggak ya? Atau nanti lama-lama dia jadi jahat. Terus aku kepikiran, lebih pilih mana? Dia baik tapi jahat, apa dia jahat tapi baik? Itu tuh sebenarnya buat kepasangan hidup kan, kepikiran. Tiba-tiba, diserang buzzer gue. Buzzernya Pak Ganjar. Maksud lu Pak Ganjar baik tapi jahat, terus Pak Prabowo jahat tapi baik? Kan yang menafsirkan lu ya, kata gue. Oh, jadi itu sebenarnya buat suami? Iya, buat pasangan hidup. Bukan buat pasangan. Nggak kepikiran sama sekali kesana, cuman pas ada itu, kayaknya boleh juga nih kata dia. Soalnya apa yang aku tweet tuh jadinya ke arah sana mulu mas. Gitu. Karena kan dituduhnya karena buzzernya nomor 2. Iya, gitu. karena kerja sama Mas Kaisang. Tapi kan kalau misalnya gini deh, bentar. Kerja sama aku berapa kali coba? Sebulan paling sekali kan? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu 4 episode. Iya. Kalau di lapor Pak berapa kali sebulan? Sebulan berarti 3 kali 4, 12 hari. 12. Berapa? 4 kali 6. 24 hari. Episode. 24 episode. Iya. 24 episode kita di PDP cuma 4-nya beda 20 tuh. Berarti anteknya Pak Khairul Tanjung. Iya. Pak Khairul Tanjung dukung Pak Ganjar. Pak, kok duitnya nggak nyampe saya, Pak? Bercanda. Ada nggak sih sebenarnya duitnya? Ada nggak sih? Tapi nggak tahu. Emang bener nggak sih Pak Cete dukung Pak Ganjar? Belum tahu ya? Nggak tahu. Oh, belum Nggak ada. pernah tanya itu juga. Kalau Pak Cete nggak tahu, kalau Pak Hate tahu kan? Tahu, kalau Pak Ate tahu. Hate Pak Hate. Iya. Oke. Gerindra, Demokrat atau PAN? Mas Ahaye dulu deh. Mas Ahaye. Demokrat. Tentang kuliner. Nggak apa? Kenapa Demokrat tentang kuliner? Ini emang nggak ada urusannya sebenarnya. Kan kalau misalnya tadi nih PSI tentang cinta, oke, masih bisa disambung-sambungin. Tadi Nasdem tentang apa? Pendidikan. Karena mungkin Pak Anies dulu kan Menteri Pendidikan. Habis itu tadi apalagi PDIP, keluarga. Karena kan mungkin keluarga saya dulu 2 orang dari PDIP. Terus kenapa kalau Demokrat kok nggak nyambung? Tenang Mas. Ada. Bisa sambung. Tungguin pertanyaannya. Oke. Tentang kuliner. Oke. Kenapa Mas Kaisang? Makanan favorit pejabat itu makan uang rakyat. Nyambung nggak sama Demokrat? Ayo lo. Nggak tahu nyambung apa enggak. Ya kan semua orang suka makan, pasti kan. Terus tadi berarti kenapa pejabat? Makanan favorit pejabat makan uang rakyat. Jadi kan gini, kalau misalnya mereka makan di warteg mereka bayar kan? Iya. Nah kalau makan uang rakyat mereka dibayar soalnya. Oh. Berarti nggak apa-apa? Ya nggak boleh lah. Soalnya. Boleh lah. Penjelasannya kayak gitu soalnya kan. Mendingan korupsi dikit buat sendiri atau banyak tapi dibagi-bagi? Nggak bagus semua. Soalnya gini, korupsi dikit itu nanti ketika dikit mereka ngerasa nyaman, nanti nambah lagi, ngerasa nyaman, nambah lagi, ngerasa nyaman, nambah lagi. Karena itu kita kan kalau misalnya gini, ini terjadi di salah satu DPRD lah, aku nggak mau nyebut di mana.
kader PSI itu kalau misalnya kan kalau dari apa di masa reses mereka kan biasanya ada kayak uang makan untuk apa gitu untuk bagi-bagi lah. Dan kalau kita itu selalu kayak ordernya Hokben, KFC karena kan ada keluar struknya tuh. Keluar struknya dan nggak mungkin kan orang KFC ini harganya cuma 60.000 terus diaping jadi 120.000 kan nggak mungkin KFC ngelakuin itu. Kita disclaimer, ini sebelum kejadian Israel Palestina kan pesan KFC-nya. Takutnya nih tiba-tiba Ya udah, KFC Israel gitu Ya takutnya. udah, kita Hokben kan asli Indonesia. Oke. Ya pesan Hokben karena kan nggak mungkin struknya Hokben kan diganti kan nggak mungkin. Harganya misalnya 40.000 50.000 terus dijadiin 100.000 kan nggak mungkin di Hokben gitu. Nah ketika struk ini dikasihkan lah kembali ke Pak ini buat reimburse. Loh kok notanya kayak gini? Nota yang pakai tangan aja tulis harganya sendiri. Dikit tuh pasti ngambilnya ya kan? Kebiasaan jelek itu walaupun sedikit kan lama-lama bisa ini juga kan. Maksudnya awalnya 100.000 oke. Ustaz nyoba 1 juta, nyoba 10 juta, nyoba 100 juta. Nggak ketahuan. Iya kayak gitu. Tapi Mas Kaisang tahu nggak makanan beneran kesukaan para pejabat apa? Apa tuh? Ada sayur yang penuh dengan peraturan. Apa tuh? Sayur SOP. Sayur sop. Ada juga karena pejabat biasanya berebutan pangkat kan. Nah dia suka tuh makan makanan yang berpangkat. Apa tuh? Sayur mayor. Mas Kaisang mungkin punya. Enggak. Kan aku di sini mencoba menjadi ketua umum. Oh iya baik. Yang menjelaskan baik, semua. Kalau di PDP biasanya ada ya. Ada. Padahal di PDP juga dia agak ada. Ya, ini nggak ada juga sih kan. Nih tinggal 2 nih. Yaudah, ini dulu deh partai yang kemungkinan bakal menang di pemilu nanti. Mas, gue takut dah kalau sampai nggak menang, yang omong lu dipotong-potong. Yang bakal menang nih, tetere. Ya nggak apa-apa, namanya kan kok kita kan. Kita kan boleh berharap. Iya, ya bukan berharap juga kalau kita ngelihat trennya Gerindra bagus soalnya. Iya, sejauh ini kan memang. Emang kita main pakai data aja tuh. Oke, jangan pakai fitnah atau hoax ya. Pas banget nih. Oke. Kenapa Gerindra politik? Kenapa nggak politik yang demokrat? Kenapa Gerindra nggak kuliner aja? Kenapa ya? Gue juga bingung deh. Kan ini. Mas, sejujurnya ya kita tuh nggak ada nyambung ini tau. Kita tuh waktu bikin ini kita nggak punya tempel aja. Udah tempel aja. Ini pas kita buka oh ya ada PSI cinta gitu ini nggak ada. Bisa juga ternyata di Gerindra cinta. Oke. Gitu kan. Tadi pertanyaan jadi beda. Seberapa cinta sama Bu Mega? Gitu kan. Beda ya. Makanya tadi untung PSI kan. Oke. Jadi Ya emang nggak apa-apa. Emang kita nggak boleh ditanyain seberapa cinta kita ke Ibu Mega. nah, seberapa cinta? Ya banyak, baik lagi kan beliau kan senior di dunia politik yang udah mengarungi banyak, pernah jadi wapres, presiden, semua kan udah. Tapi nggak pernah sakit hati nggak sama kata-kata Bu Mega? Enggak, biasa aja. Beliau kan memotivasi aja. Motivasi ya. Solid! Itu kan Bu Puan, itu Bu Puan. Politik. Iya. Oke. Akhirnya memutuskan menjadi seorang ketua umum partai. Kan orang tuh pasti kayak, alah bisa apa sih lu? Di dunia politik ini, tiba-tiba jadi ketum. Iya. Seberapa bisa, seberapa paham sama dunia politik Mas Kaisang? Ya masih banyak belajar. Masih banyak Ya belajar. balik lagi kan kayak ketua umumnya Partai Solidaritas Indonesia kan semua juga dulu belajar dari nol semua. Chris Natali waktu masuk kan dia sebagai jurnalis, masih muda umurnya waktu itu mungkin masih 33 atau 34. Juga politik kalau dia kan jurnalis, dia ya ngerti politik dari dia banyak ketemu dengan pejabat kayak gitu. Ya sama. Berarti jawabannya justru kalau lu pengen ngerti politik, masuklah ke dalam dunia politik. Iya, emang nggak boleh kita anak mau belajar politik kenapa nggak dihalang-halangi? Kenapa harus pintar dulu baru masuk gitu. Dan yang penting kan hati kita kan, hati kita bersih tuh, nggak ngerusak masyarakat, udah gitu aja. Nggak ngerugiin orang. Iya. Dan lagian juga
kan orang selalu ngomong millennials itu pemimpin masa depan. Padahal millennials itu pemimpin masa kini. Wah. Kak Erina bangga banget di belakang kamera. Bagus loh, bagus. Senang banget. Gitu suami gue, gitu. Gitu. Tadi lo, kan aku waktu Mas Kaisang lagi deklarasi ketum PSI kalau nggak salah tuh ada di artikel Mas Kaisang bilang terjun ke politik karena ingin mengikuti jejak Pak Jokowi menebarkan kebaikan melalui politik. Betulkah itu atau Maksudnya betulkah atau itu maksudnya gimana? atau itu hanya kata-kata? Oh gitu. Ya balik lagi kan aku juga udah ngeliat sendiri seberapa besar Bapak saya kayak berbuat buat bangsa. Walaupun emang kita nggak bisa ngomong 100% apapun yang dilakukan oleh beliau itu benar. Nggak ada beberapa misalnya juga mungkin kayak menaikkan harga BBM gitu kan. Sebenarnya masyarakat juga di satu sisi Ada yang merasa keberatan. ya merasa keberatan. Tapi kan dari sisi pemerintah kan mungkin karena untuk mengurangi subsidi supaya tidak terlalu membebankan APBN. Sebenarnya kan ya pasti ada selalu lebih dan kurangnya lah. Nggak mungkin semuanya yang diberikan oleh beliau untuk bangsa ini 100% bisa menyenangkan seluruh masyarakat, yang juga enggak gitu. Tapi balik lagi yang penting hatinya bersih dan mau bekerja untuk bagusin, memperbaiki Indonesia. Udah gitu aja. Terakhir soal politik. Waktu akhirnya muncul tuh kabar bahwa Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, Mas Kaisang nggak ke PDI tapi ke PSI. Aku sempat mikir gini kan, waktu itu aku sempat nge-tweet juga itu rame. Dulu orang kan bilang Pak Jokowi itu sebagai boneka, dalam tanda kutip gitu kan. Tapi ketika Mas Kaisang, kok PSI nggak PDI? Mas Gibran kok nggak ke Pak Ganjar malah ke Pak Prabowo? Apakah ini artinya Pak Jokowi sebenarnya bukan boneka? Ya makanya kan aku selalu bawa boneka. Artinya? Karena aku bukan boneka politik, bonekaku di sini soalnya. Ada foto Mas Kaisang bawa boneka, ini dia. Dan dicari editor. Ada di PDP kan? Ada yang bagus dong, yang ini dong. Ya. Berarti betul Pak Jokowi bukan boneka? Ya bukan toh. Ya Bukan. apapun semuanya kan dilakukan oleh kesadaran beliau sendiri, bukan perintah orang lain. Oh, berarti rebel nih. Ya bukan rebel juga, balik lagi kok masalah politik kayak aku nih Kak Kiki. Aku kan bukan berarti harus masuk ke PDIP juga, karena aku kan punya hak untuk memilih partai mana yang aku pengen masuk kan gitu kan. Karena satu sisi aku udah punya keluarga sendiri, aku sama Erina, dan di situ aku bisa mutusin di mana aku bisa masuk ke partai mana kan. Baik, kepilihan hati nurani kan? Iya, milihnya PSI gitu. Milihnya PSI. Walaupun sama-sama semua partai saya rasa juga berjuang untuk hal yang baik juga. Cuma kebetulan milihnya PSI. Enggak, itu enggak kebetulan. Oh enggak ya? Kan tadi kata pilih dari hati, berarti. Iya. Berarti Ya kan dipikirin. biar kata-katanya bagus Oh gitu loh. iya. Oke. Wah, kita sudah masuk ke kategori yang terakhir nih, guys. Loh. Masuk, siapa lagi? Jadi bisa masuk gitu, ada yang koordinasi telepon gitu ya. Enggak, mereka tahu. Oh. Kan nggak ada layarnya di belakang ini. Emang kan itu insting hati nurani. Kan nanti kan Ya, Pak RT masuk kan. Lagi kayaknya PRT masuk nih. Itu kan. 5, 4, 3, 2, 1 Pak RT. Pak RT. Salaman Saya udah tahu lagi. kedatangan Pak RT loh. Saya juga nggak tahu loh, sumpah. Sumpah nggak tahu. Oh, udah pinter nipu rakyat ya. Tahu padahal dia, tahu padahal. Ngelamatin ente. Ente jatuhin dia. Aneh. Mau Emang duduk? itu kadang-kadang ya? Oh, nggak Pak, duduk. Memang gitu sih kadang-kadang Mas Kaisang. Eh. Yang ditolong suka lupa sama yang nolong. Ini saya mau izin, Bu, mau masang baliho di depan rumah. Baliho apa? Baliho cawapres sama capres. Lah baliho capres depan rumah saya ngapain pasang baliho? Lah, daripada saya masang balihai. Mabok nih satu komplek nih. Kalau pasang baliho. Gimana? Enggak mau ngapain? Ada duitnya enggak? Kalau mau minta duit mau langsung ngomong sama capresnya aja. Ada capresnya kesini. Ada. Capres di sini.
Enggak ini pasangan urut nomor berapa dulu? Urut mana aja yang penting pegel. Dan saya panggil. Kita kedatangan ketum partai sama capres loh. Ini capres mana? Bentar, Mas Kaisang sama ini mau salim yang kok nggak salim? Selamat siang. Bapak Prabubu. Prabubu. Benar sekali. Kok sendirian mulu? Mas Gibahnya mana? Tunggu dulu. Saya ada jawabannya. Oh iya Mas Gibah kemana? Mas Gibah sudah saya makan. Lah, berarti aktivis-aktivis 98 Bapak makan juga? Bukan, saya kan kelahiran 97. Jangan kita takut, kan kita nggak jawab. Jawab dong. Iya, mohon maaf Bu, saya datangnya telat tadi. Soalnya saya kesini tadi naik kuda. Kudanya kuda laut lagi. Iya. Lewat air berarti ya, lewat dia makanya Agak lama. Maklum lah, saya kan hobi menunggangi kuda. Nggak apa-apa. Kalau Mas Kaisang kan nunggangin bapaknya. Sembarangan. Mas Kaisang ini anak mandiri dia, Wah, kasih tahu. pembisnis dia. Tapi lebih cocok jadi nakoda. Kenapa tuh? Soalnya gampang pindah haluan. Wah, ada laser. Ada laser nih. Ada laser. Aduh, bahaya bener. Nggak apa-apa Mas Kaisang pindah haluan. Seenggaknya kan Mas Kaisang ikut arahan Bapak, bukan arahan Ibu. Bagus. Ini aman bener gak sih? Aman ada saya. Oh di sini kan aman, di luar kan ditunggu pas pampres. Gue takut beneran. Tapi jangan sembarangan lagi lu. Tenang Mas, saya belain Mas. Mas Kaisang ini kalau tapi emang karena bapaknya juga sih dia. Jadi mentang-mentang. Kalau nggak ada Pak Jokowi mah aduh kasihan dah. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Iya, kayak familiar kata-kata itu ya. Tapi tenang Mas Kaisang. Saya sudah di sini. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Itu juga familiar. Familiar semua di sini. Bisa nggak nanti ketika mereka ngomong tuh ada videonya? Gitu. Tenang, editor kita bisa. Emang kita cari viral Mas. Viral lu baru dapat kerja ya? Iya. Oh, iya, Padahal dah. belum deal lagi. Sebelum kita pamit, Ya Pak RT. biasa punglinya dulu Bu. Aduh ketua umum partai, anak presiden masih minta pungli. Bapak ketua tim, ketua KPK. Kalau gitu saya nggak jadi. Daripada saya ketangkep. Enggak, itu kan bukan pungli. Itu apa sih? Pemerasan. Diperjelas. Oke, jangan lupa. Apa itu? Ya kan udah boleh kampanye. Oh iya boleh, udah boleh. Makanya jangan lupa nih. ini nunjuk Mas. Ayo kita cepet yuk. Coba. Kasih. Pak nggak mau di sini aja Pak nonton? Saya mau di sini aja deh, boleh? Boleh. Bukan nggak boleh, yang ini nggak muat. Tinggal yang terakhir tadi mana ya kartunya? Ya, hilang. Nah ini dia ada. Terpaksa nih. Terakhir. Ya udah. Pan. Ya. Tentang musik. Seberapa penting jingle partai buat seorang ketua umum PSI? Ya. Penting nggak penting juga. Bohong, waktu bilangnya nggak penting. Ya, oke, penting nggak penting juga gitu loh. Penting ketika kalau buat kampanye gampang diingat masyarakat. Oke. Tapi nggak penting juga karena sebenarnya banyak substansi yang sebenarnya kita nggak bisa sampaikan lewat jingle gitu. Jadi lebih baik kita ngomong langsung ke masyarakat, temuin langsung masyarakat.
Yang ngapain kita ketemu masyarakat nyanyi-nyanyi doang gitu loh. Tapi apa hal substansi yang kita mau sampaikan malah nggak bisa tersampaikan gitu. Dan makanya penting nggak penting untuk memperkenalkan partai bagus gitu. Tapi ketika mau ngomong tentang apa yang mau kita kerjakan kayaknya agak kurang. Nah, kalau ngomong soal penting berarti PSI akan bikin jingle apa enggak? Kayaknya ada, tapi aku nggak tahu ada apa enggak. Kayak ada, tapi nggak terkenal terkenal pan. Nggak terkenal aja. Jadi pakai alasan. Oh iya, pakai alasan aja. Coba kalau viral, penting banget tuh. Gitu. Ya kan lagi coba cari alasan. Tapi aku nggak tahu jingle yang mana, aku nggak tahu. Seriusan nggak tahu? Yang dipakai biasanya Mas Giring ya? Iya. Oh, itu Gimana, jingle. lagunya ada nggak? Koploan sih lagu. Iya, itu aku cari di YouTube nggak ada. Liriknya apa? Ya jingle PSI. PSI partaiku sih, itu isinya. Iya. Aku bikin aja lebih bagus. Apa? Mau nggak? Apa? Biar terngiang-ngiang. Contoh gimana? PSI ya. Ya PSI. PSI, 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 kok nggak dapet kursi? PSI, 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 punya siapa sih? PSI, 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 kok diakuisisi? Kalau nanti menang, marah-marah Ibu Megawati. Biar lebih ingat kali ya. Siap ya? 1, 2, 3. PSI, 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 kok nggak dapet kursi? Punya siapa? PSI, 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 punya siapa sih? Akuisisi. PSI, 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 diakuisisi. Kalau nanti menang, marah-marah Ibu Megawati. Gimana? Enggak, ya bagus, tapi aku rasa Bu Megawati nggak akan marah dengan PSI menang. Marahnya sama Pak Prabowo kalau menang. Ya enggak juga. Siapapun yang menang kan yang penting baik buat bangsa ini. Kayaknya marah deh abis ini tayang. Ini lagu buat internal aja, Mas. Internal aku tuh diupload ke YouTube. Itu enggak internal. Itu enggak internal. Udah, terakhir deh Mas Kaisang. Sebagai salah satu generasi muda yang hanya berani memutuskan untuk terjun ke politik dengan segala resiko dan konsekuensinya. Apa pesan-pesan untuk generasi muda juga yang mungkin masih ragu atau takut mau terjun ke dunia politik, tapi padahal gregetan sama apa yang terjadi di politik kita sekarang? Ya hal simpel yang bisa dilakukan sama pemuda-pemudi di luar sana, kalaupun belum mau masuk ke politik, tapi setidaknya bisa datang ke TPS di 14 Februari 2024 nanti. Itu kan bagian dari politik juga sebenarnya. Udah itu aja hal simpel, nyoblos. Nggak usah jadi ketum partai dulu. Ya itu kan yang punya privilege saja. Ini baru nih, memanusiakan manusia, ngaku doi. PSI, 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 kok nggak